Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kami masih merasakan kasih setia-Mu selalu baru bagi kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Roma pasal 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tiap-tiap manusia memiliki bakat, talenta, dan potensi yang berbeda-beda. Dalam pertumbuhan pun terjadi perbedaan. Ada yang cepat bertumbuh dan ada yang lambat. Dalam bidang rohani pun juga demikian. Ada yang kuat imannya dan ada juga yang lemah imannya. Perbedaan ini sering memicu pertentangan dan melahirkan kekacauan, sebab ketika ada yang kuat merasa paling kuat, paling hebat, dan paling berkuasa. Hukum rimba pun mengatakan, siapa yang kuat, dialah pemenangnya. Sehingga yang lemah merasa tidak berdaya dan diperdaya. Firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Dan juga kita mencari kesenangan kita sendiri. Di sini Paulus menggunakan istilah yang kuat dan yang lemah untuk menggambarkan keadaan rohani orang percaya. Istilah kuat menunjuk pada iman orang yang telah dewasa di dalam Kristus dan tidak mau lagi diperbudak aturan hukum Taurat. Sedangkan istilah lemah mengacu pada orang percaya yang imannya belum dewasa, yang masih percaya pada ritual dan tradisi hukum Taurat. Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma supaya mereka saling membangun dan jangan mencari kesenangan sendiri, tetapi mereka harus mencari kesenangan bersama. Terutama yang kuat harus menanggung kelemahan dari orang-orang yang lemah imannya. Itulah nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Nasihat Paulus ini tentu tidak mudah dilakukan di tengah kecenderungan orang yang lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Namun Paulus dengan tegas mengatakan bahwa jemaat yang ada di Roma dapat mewujudkan dengan menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai teladan, di mana lewat karya penyelamatan bagi dunia dan bagi manusia adalah bukti bahwa Yesus tidak pernah mencari kesenangan dirinya sendiri. Itulah sebabnya orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus harus mewujudkan kepada sesama teristimewa bagi yang lemah dan yang berkekurangan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hal inilah yang penting kita renungkan
di tengah kecenderungan manusia sering melihat kelemahan sesamanya sebagai kesempatan untuk menjatuhkannya. Padahal kita ketahui setiap manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan. Tidak ada manusia di hadapan Tuhan yang sempurna. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Tetapi dengan menolong sesama yang lemah, kita menjadi sadar bahwa kelemahan kita juga akan ditanggung oleh saudara kita yang kuat. Maka lewat firman Tuhan pada hari ini mengajak dan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup saling menolong. Dan inilah hendak menjadi gaya hidup kita pada new normal setelah kita menghadapi pergumulan berat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jika ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang berkekurangan, yang sedang kehilangan pekerjaan di tengah ancaman wabah virus COVID-19 ini, mari kita menjadikan kepedulian dengan saling membantu dan saling meringankan hidup mereka. Jika ada yang berkelebihan, hendaklah dibagikan kepada orang yang membutuhkannya. Tetapi satu hal yang terpenting bagi kita juga harus bisa saling menopang di dalam doa. Maka yang kuat jangan pernah mengandalkan kekuatannya atau kelebihannya, melainkan kekuatan atau kelebihannya digunakan untuk menanggung sesamanya. Dan yang lemah supaya terjalin kesatuan dan kebaikan di tengah-tengah jemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga pun ada yang kuat dan ada yang lemah, dan sama-sama memiliki kelemahan dan kelebihan. Belajar dari firman Tuhan hari ini, maka kita diajak untuk saling melengkapi agar kita yang kuat dan bersama menikmati kebahagiaan dalam hidup ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk saling peduli kepada orang yang memiliki kelemahan dan yang memiliki kekurangan. Biarlah orang yang kuat mau menolong orang yang memiliki kelemahannya. Dan bukan ada dalam kehidupan kami Tuhan untuk mencari kesenangan pribadi kami masing-masing. Tetapi kami mau mencari kepentingan bersama. Berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Demikian juga seluruh jemaat-Mu. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan menyembuhkan. Yang sedang dalam berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang sedang di dalam pergumulan, Tuhan yang menolong dan menguatkan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.